Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu surveillance epidemiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Adalela dari kelas B, tingkat 3 semester 5, program studi kesehatan masyarakat Stikes Kuningan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Evaluasi Surveillance Epidemiologi Demam Berdarah Dengue atau DBD di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Volume Jurnal, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala, volume 2. Kemudian tahun jurnalnya 2020, penulis Dewi Puspitosari, reviewer Putri Adalela, tahun review 2022. Sebelumnya, apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi yang disebabkan dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis, diantaranya Indonesia hingga bagian utara Australia. Pada banyak daerah tropis dan subtropis, penyakit DBD adalah endemik yang muncul sepanjang tahun, terutama saat musim hujan ketika kondisi optimal untuk nyamuk berkembang biak. Latar belakang. Penyakit DBD di Kota Semarang semakin menjadi salah satu masalah kesehatan dan sering mengakibatkan kepanikan di masyarakat, mengingat perjalanan penyakitnya yang cepat, mudah menyebar, dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu yang singkat. Puskesmas Pudak Payung adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Wilayah kerja Puskesmas Pudak Payung termasuk daerah endemis DBD. Upaya yang dilakukan Puskesmas Pudak Payung untuk mengendalikan penyakit DBD diantaranya pencegahan atau pemberantasan sarang nyamuk PSN atau PSN 3M+, pemeriksaan jentik dan penyuluhan kesehatan, penanggulangan atau surveillance epidemiologi, penyelidikan epidemiologi, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada penyelidikan epidemiologi, inovasi untuk menurunkan kasus secara kimia dan biologis. Berdasarkan uraian, maka diperlukan kajian untuk mengetahui evaluasi keefektifan pelaksanaan program surveillance epidemiologi di Puskesmas Pudak Payung Kota Semarang tahun 2018. Selanjutnya, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi surveillance epidemiologi demam berdarah dengue di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Metode. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu menilai suatu program yang termasuk penelitian telah dilaksanakan dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Objek penelitian adalah program surveillance epidemiologi di bagian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular P2M Puskesmas Pudak Payung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, terdiri dari Kepala Puskesmas Pudak Payung, 1 orang penanggung jawab program P2M DBD, dan pelaksana program surveillance epidemiologi, Kepala Seksi Perencanaan, dan 1 orang pada bagian keuangan. Hasil dan kesimpulan. Hasil analisis kebutuhan data surveillance DBD. Yang pertama, input.
terdiri dari perencanaan tahunan Kesmas atau RTP untuk menyusun rencana program surveillance pelaksanaan program DBD Pudak Payung. Rencana program terutama preventif dan promotif. Sebagai penunjang program diperlukan buku pedoman penting bagi petugas khususnya dan puskesmas sebagai rujukan program dan standar operasi prosedur. Yang kedua, proses. Dalam komponen beberapa data yang sudah tersedia dan disimpan oleh petugas antara lain data kasus DBD perorangan, data cakupan PE, data kasus dan kematian DBD mingguan dan bulanan, tersedia grafik kasus DBD, tersedia data hasil program pemantauan ABJ, tersedia data kasus DBD per desa atau kelurahan, buku pedoman DBD, laporan program pelaksanaan program DBD. Yang ketiga ada output. Dari pelaksanaan surveillance DBD yang dinilai yaitu surveillance penyakit DBD dilaksanakan dengan target 100%. Hasil dari program ini adalah telah dilakukannya 12 kali dalam setahun atau bulanan, penyediaan informasi yang tepat waktu dari kasus penyakit DBD dari target sebesar 12 kali dalam setahun atau realisasi 100%, sehingga outputnya adalah ketepatan laporan PE, DBD, dan DD kurang dari 24 jam terpenuhi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program surveillance DBD. Monitoring dilakukan melalui mini lokarya setiap 1 bulan sekali di puskesmas. Ketepatan laporan PE, DBD, dan DD kurang dari 24 jam menurut standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan bahwa indikator target PE yang harus dicapai oleh kabupaten atau puskesmas adalah sebesar 100%. Data kasus DD dan DBD yang ada di puskesmas telah dilakukan analisis. Kesimpulan, ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam program surveillance epidemiologi kesehatan. Hambatan dan kelemahan ditemukan dari variabel berikut. Yang pertama, SDM pengelola program DBD yang ada di Puskesmas Pudak Payung masih kurang dan beban kerja multi job desk. Yang kedua, minimnya dana untuk program SE DBD. Yang ketiga, kurangnya kendaraan dinas sehingga petugas harus menggunakan kendaraan pribadi. Yang keempat, kurangnya ketertiban dan kerapian dalam meletakkan dokumen-dokumen pendukung seperti buku-buku pedoman SE. Yang kelima, perlu dilakukannya pembaruan laporan pada papan informasi puskesmas menurut orang, tempat, dan waktu, sehingga pengunjung puskesmas dapat memperoleh informasi terbaru mengenai kasus DBD di Pudak Payung. Yang keenam, surveillance epidemiologi sudah mencukupi dari indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program pengumpulan data mulai kelengkapan dan ketepatan data sudah melebihi 80%. Yang terakhir, output atau keluaran hasil surveillance yang dilakukan oleh Puskesmas Pudak Payung dalam bentuk laporan secara vertikal maupun horizontal sudah cukup baik. Pelaporan telah dilakukan secara rutin ke DKK Semarang dan tidak pernah terjadi keterlambatan. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihan. Jurnal ini memberikan informasi terkait evaluasi surveillance epidemiologi demam berdarah dengue di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Terdapat data dan tabel terkait informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kekurangan. Penelitian kurang dilakukan lebih mendalam mengenai sistem surveillance DBD terpadu, di mana variabel sistem yang digali tidak hanya berasal dari sistem epidemiologi Puskesmas Pudak Payung, melainkan menggali data untuk sistem epidemiologi DBD Puskesmas Pudak Payung dengan lintas program maupun lintas sektor dalam pelaksanaan surveillance DBD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.